Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Ibu Tias. Good morning students, how are you today? I hope all of you are doing great. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja walaupun kalian harus tetap berada di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, saya ingin mengingatkan kalian untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Link presensi sudah saya kirimkan melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp group dari kelas kalian masing-masing. Silahkan dicek ya, dan jangan lupa untuk presensi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang language features yang ketiga, yaitu reported speech. Nah, untuk video pembelajaran pada hari ini, kita akan meneruskan pembahasan tentang language features yang keempat, yaitu adjective clause. Kalian bisa membuka modul bahasa Inggris kalian pada halaman 33. Di sana sudah terdapat ringkasan materi tentang apa itu adjective clause. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi sebenarnya apa itu adjective clause dan bagaimana cara penggunaan adjective clause dalam sebuah kalimat. Sehingga langsung saja kita membahas tentang apa itu adjective clause. Adjective clause juga disebut sebagai relative clause. Adjective clause is a dependent clause that modify a noun or a pronoun. Sehingga adjective pronoun merupakan sebuah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau dependent, yang mana klausa ini akan memodifikasi atau memperjelas suatu kata benda maupun suatu kata ganti. Jika kita bedah dari perkata, maka adjective clause berartikan adjektif adalah kata sifat, clause adalah klausa. Klausa merupakan sekumpulan kata yang terdiri paling sedikit dari satu subjek dan satu predikat. Sehingga adjective clause adalah sebuah klausa yang memiliki fungsi seperti adjektif. Lalu, apa sih fungsi dari adjective clause? Fungsi dari adjective clause adalah untuk mengidentifikasi atau memberikan informasi tambahan tentang sebuah kata benda. Kata benda tersebut bisa berupa orang, binatang, maupun juga benda yang lainnya. Nah, salah satu ciri-ciri dari adjective clause adalah didahului dengan relative pronoun. Karena kita kan sudah tahu ya, kalau adjective clause itu nama lainnya adalah relative clause. Maka penanda dari relative clause adalah relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat, atau juga bisa digunakan untuk menerangkan kata benda atau memperjelas sebuah kata benda. Dalam adjective clause terdapat beberapa relative pronoun yang perlu kita ketahui, karena setiap relative pronoun memiliki fungsinya masing-masing. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa jenis dari relative pronoun. Yang pertama ada who, whom, whose, which, where, dan that. Kalian bisa lihat tipe relative pronoun yang terakhir saya beri warna yang berbeda. Nah, untuk mengetahui kenapa sih that itu spesial dan kenapa that itu khusus, kalian bisa menyimak video ini sampai habis. Sehingga pada video kali ini kita akan belajar 6 relative pronoun yang biasa muncul dalam transactional text taking and leaving simple phone message. Kita akan membahas satu persatu relative pronoun dan mengetahui fungsinya serta bagaimana cara menggunakannya. So without any further ado, let's get to the first relative pronoun. Relative pronoun yang pertama adalah who. Relative pronoun who digunakan saat orang yang dijelaskan adalah subjek dari adjective clause. Kalian sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bahwa subjek dalam sebuah klausa berarti pihak yang melakukan aktivitas. Di sini kalian bisa melihat ada dua kalimat yang sudah saya cantumkan dalam layar. Dua kalimat tersebut nantinya akan kita gabungkan sehingga salah satu dari kalimat tersebut akan menjadi adjective clause atau klausa yang bertindak sebagai kata sifat. Kalimat pertama adalah Andre is my friend. Kalimat kedua, he loves playing football. Bagaimana jika kedua kalimat tersebut digabungkan menjadi satu? Maka subjek he pada kalimat kedua, yaitu merujuk pada Andre, akan dilebur dan digantikan dengan who, digantikan dengan relative pronoun who. Kalian bisa lihat kalimat di bawahnya, Andre is my friend who loves playing football. Jika kita menjadikan kalimat pertama sebagai kalimat utama atau kalimat yang akan menjadi induk dari kalimat tersebut, maka
maka kalimat kedua akan menjadi klausa yang nantinya memperjelas siapa itu Andre. Andre is my friend adalah sebagai main clause atau klausa utama. Dengan diberikannya who, maka who loves playing football akan menjadi adjective clause. Sehingga klausa mulai dari who loves playing football akan menempel pada subjek Andre. Sebab who di sini adalah kata ganti yang merujuk pada subjek. Hal ini sama saja dengan who dalam kalimat ini menggantikan kata he atau Andre. Karena kita bisa ketahui bersama bahwa Andre dan he adalah subjek yang sama, sehingga dapat dilebur menjadi satu dan digantikan dengan who. Dalam bahasa Indonesia, mungkin who dapat diartikan sebagai yang artinya. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Andre is my friend who loves playing football, diartikan menjadi Andre adalah temanku yang menyukai olahraga sepak bola. Relative pronoun yang kedua adalah whom. Nah, whom di sini juga menjelaskan kata benda berupa orang. Jadi khusus ya, hanya untuk orang saja atau untuk manusia saja. Tetapi bedanya dengan who adalah bahwa whom digunakan untuk menjelaskan objek dari adjective clause. Seperti kalian bisa baca di layar, kalimat pertama terdapat you met a doctor at Bunga Hospital yesterday. Kamu bertemu seorang dokter di rumah sakit Bunga kemarin. Kalimat kedua, the doctor is my mother. Dokter tersebut adalah ibu saya. Bagaimana jika kita ingin menggabungkannya? Nah, di sini ada kesamaan dari dua kalimat tersebut. Kesamaannya adalah tetap pada doctor atau dokter. Karena kita akan menjelaskan dokternya atau dokter, di mana dalam posisi ini dokter itu dijelaskan lebih lanjut bahwa dokter ini adalah ibu saya. Sehingga ketika digabungkan, kalimat tersebut akan berbunyi the doctor whom you met at Bunga Hospital yesterday is my mother. Dokter yang kamu temui kemarin di rumah sakit Bunga adalah ibuku. Nah, whom ini menggantikan dokter yang berada pada kalimat pertama. Karena pada kalimat pertama kalian bisa ketahui bahwa dokter tersebut bertindak sebagai objek atau seseorang yang ditemui oleh subjek. Sehingga relative pronoun untuk menggabungkan klausa tersebut digunakanlah whom. Kita lanjut ke relative pronoun yang ketiga, yaitu whose. Dan whose ini hampir sama dengan who dan whom. Whose merupakan relative pronoun yang digunakan saat kita hendak menjelaskan kata benda yang kata benda tersebut merupakan kepunyaan dari subjek main clause. Untuk lebih jelas, kalian bisa melihat contoh kalimat di bawahnya. Kalimat pertama berbunyi, this is Mr. Anwar. Kalimat kedua, his office is at Jalan Gajah Mada. Nah, bagaimana jika kita ingin memperjelas siapa Mr. Anwar ini? Nah, untuk memperjelas siapa Mr. Anwar sebagai pemilik dari kantor, kita menggunakan relative pronoun whose, di mana whose ini akan menggantikan posisi his. Kalian bisa lihat dari kalimat yang sudah digabungkan. This is Mr. Anwar whose office is at Jalan Gajah Mada. Ini adalah Bapak Anwar yang kantornya berada pada Jalan Gajah Mada. Sehingga penggunaan whose akan selalu diikuti kata benda. Kata bendanya boleh berupa manusia atau orang, boleh juga berupa binatang, benda, maupun hal lainnya. Yang jelas, setelah whose harus diikuti dengan kata benda. Cukup jelas ya, kita lanjutkan ke relative pronoun yang keempat, yaitu which. Which merupakan relative pronoun yang digunakan untuk merujuk pada kata benda. Dan kata benda ini digunakan selain pada manusia. Karena untuk orang atau manusia itu sudah ada khusus, yaitu who. Nah, untuk kata lainnya kita boleh menggunakan which. Nah, untuk kata ganti benda lainnya selain manusia, kita dapat menggunakan relative pronoun which. Nah, relative pronoun which ini juga bisa digunakan untuk menggantikan kata benda maupun sebuah klausa atau kalimat. Di sini saya sudah mencontohkan dua bentuk dari penggunaan which. Yang pertama adalah penggunaan which untuk menggantikan kata benda, dan yang kedua nantinya adalah penggunaan which untuk menggantikan sebuah klausa. Oke,
Untuk bentuk which yang pertama, yaitu untuk menggantikan sebuah kata benda, Mr. Andy sent a letter. The letter was about his retirement. Nah, kalian bisa lihat bahwa kata yang saya highlight di sini adalah a letter, sebuah surat. Nah, surat ini yang nantinya akan kita jelaskan sebenarnya surat ini tuh surat apa sih. Ketika kedua kalimat ini digabung dan kita ingin menjelaskan letternya, maka kalimat tersebut berubah menjadi Mr. Andy sent a letter which was about his retirement. Nah, which ini menjelaskan dari a letter. Hampir sama ya seperti who tadi, karena who tadi menjelaskan subjek dari klausa. Nah, karena pada kalimat ini yang kita jelaskan adalah sebuah benda, bukan manusia, maka yang digunakan adalah which. Alright, pada kalimat ini, klausa utamanya adalah Mr. Andy sent a letter. Pak Andi mengirim surat. Adjective clause-nya atau keterangannya yaitu which was about his retirement. Bagaimana jika kita ingin menggunakan which untuk menggantikan sebuah klausa ataupun sebuah kalimat? Di sini saya sudah sediakan contohnya juga. Pada kalimat pertama berbunyi, the shipment is delayed until next week. Kalimat kedua, it will ruin our project. Kalimat pertama adalah kalimat yang nantinya akan kita gantikan dengan relative pronoun. Nah, jika kita gabungkan, maka akan berubah menjadi the shipment is delayed until next week, which will ruin our project. Pengiriman barang akan ditunda hingga minggu depan, yang mana akan mengganggu pekerjaan kita. Sehingga di sini which berartikan yang mana. Jadi adjective clause-nya bermula dari which hingga our project. Right, let's move on to the next relative pronoun, yaitu where. Nah, where seperti kalian ketahui bahwa where biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, di sini where juga berfungsi sebagai relative pronoun untuk merujuk pada sebuah tempat. Nah, where ini untuk nantinya menggantikan sebuah tempat. Kalian bisa baca untuk kalimat pertamanya yaitu Greenhouse is a travel agency. Greenhouse adalah sebuah agen travel. Kalimat kedua, you worked in the travel agency last year. Kamu bekerja pada agen travel tersebut tahun lalu. Nah, bagaimana jika kita ingin menjelaskan travel agency ini? Karena kan kita bisa lihat ya, yang sama dari kedua kalimat ini adalah travel agency. Nah, jika digabungkan, maka akan berubah menjadi Greenhouse is a travel agency where you worked in last year. Nah, where di sini menggantikan travel agency pada kalimat yang kedua, sehingga pada adjective clause-nya travel agency ini sudah diwakilkan oleh where, yang mana where ini menempel pada travel agency yang ada pada kalimat utama. Sehingga jika diartikan, Greenhouse adalah agen perjalanan di mana kamu bekerja tahun lalu. Alright, and the last relative pronoun yang mana saya bilang ini khusus atau spesial adalah that. Nah, that ini mengapa sih disebut khusus dan spesial? Karena selain that ini digunakan untuk merujuk pada subjek atau untuk mengganti subjek maupun objek pada sebuah adjective clause, adjective ini dapat digunakan untuk semua jenis kata benda, baik itu kata benda manusia, hewan, benda mati, maupun juga menggantikan sebuah klausa. That memiliki fungsi yang netral, yang mana bisa menggantikan posisi who, which, dan whom. Jadi kalau misal kalian bingung nih mau pakai who, which, atau whom ya, nah kalian bisa pakai alternatif that, karena that ini adalah sifatnya netral sehingga dapat digunakan untuk mendeskripsikan baik orang, binatang, benda, ataupun klausa yang fungsinya baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh bagaimana that ini berfungsi sebagai who, which, dan juga whom. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana that berfungsi sebagai relative pronoun who. Mercedes is the leader of our group. The leader will train us for a week. Kalian bisa lihat yang sama dari dua kalimat di sini adalah the leader atau pemimpin atau ketua. Jika kita ingin menjelaskan
the leader yang mana dalam adjective clause-nya sebagai subject, maka kita menggunakan that untuk menggantikan the leader pada kalimat kedua. Maka jika digabungkan, Miss Harris is the leader of the group that will train us for a week. Ibu Haris adalah ketua tim yang akan melatih kita selama sepekan. Nah, that ini sudah menggantikan posisi the leader dalam kalimat kedua. Sehingga pada adjective clause-nya, the leader ini sudah dilebur atau digantikan. Nah, bagaimana penggunaan that yang berfungsi sebagai whom? Oke, pada bagian ini saya sudah menyediakan dua kalimat yang nantinya kita akan menjelaskan atau mendetailkan siapa itu Mr. Harris. Karena pada kalimat kedua, Mr. Harris ini berfungsi sebagai objek atau memiliki peran sebagai objek, sehingga ketika kita ingin menjelaskan siapa itu Mr. Harris, relative pronoun yang digunakan adalah whom. Nah, karena that juga memiliki fungsi sebagai whom, maka di sini menjadi I will introduce you to Mr. Harris that I've been working with for 3 years. Di klausa kedua, I've been working with, di sana sudah tidak ada objeknya lagi karena objek tersebut sudah dilebur atau digantikan dengan relative pronoun that. Alright, kita lanjut ke penggunaan that yang mana berfungsi seperti which. Kalian bisa lihat dua kalimat yang sudah ada di layar. Kalimat pertama berbunyi, Linda works 6 days a week. Linda bekerja 6 hari dalam sepekan. Kalimat kedua, it makes her feel exhausted. Hal tersebut membuat ia merasa kelelahan. Nah, di sini it berfungsi sebagai kata ganti dari kalimat yang pertama. Maka jika kedua kalimat ini digabungkan akan berubah menjadi Linda works 6 days a week. That makes her feel exhausted. Linda bekerja selama 6 hari dalam sepekan, yang mana membuat ia merasa kelelahan. That di sini digunakan untuk menggantikan it dan that merujuk pada klausa sebelumnya yaitu Linda works 6 days a week. Those are 6 relative pronouns that we have learned today. Keenam relative pronoun tersebut merupakan relative pronoun yang digunakan ketika kita ingin menggunakan adjective clause atau sebagai penanda dari adjective clause. Kita sudah mengetahui fungsinya satu persatu dan kita sampai pada kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini atau pada video pembelajaran hari ini, kita telah belajar tentang apa itu adjective clause, fungsi dari adjective clause, dan macam-macam relative pronoun. Sehingga kita simpulkan, adjective clause atau kita sebut sebagai relative clause adalah sebuah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, yang mana klausa tersebut memodifikasi atau memberikan info tambahan kepada sebuah kata benda. Nah, kita sudah belajar ada 6 relative pronoun. Yang pertama adalah who, whom, whose, which, where, dan that. Who digunakan untuk menggantikan subjek orang dalam adjective clause. Nah, whom digunakan untuk menggantikan objek berupa orang dalam adjective clause. Nah, whose digunakan saat kata benda yang ingin kita jelaskan merupakan kepunyaan dari subjek main clause. Lalu kita belajar tentang which, yang mana digunakan untuk menggantikan kata benda selain manusia yang berfungsi baik sebagai subjek maupun objek. Which ini juga digunakan untuk menggantikan baik kata benda maupun sebuah klausa. Lalu kita belajar penggunaan where sebagai relative pronoun. Where digunakan untuk menggantikan kata tempat atau digunakan untuk memperjelas kata tempat. Nah, penggunaan relative pronoun that dalam adjective clause digunakan secara universal dan dalam fungsi yang bermacam-macam. Fungsinya bisa menjadi who, whom, maupun which. Dan that ini juga bisa digunakan untuk menggantikan kata benda baik manusia maupun yang selain manusia. So that's all for today. Saya akhiri untuk video hari ini. Jangan lupa untuk presensi ya jika kalian belum mengisi presensi. I'll see you next time. Saya harap saya dapat bertemu kalian di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap kalian tetap semangat belajar walaupun kalian hanya belajar dari rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Silahkan mengklik video ini maupun yang ini jika kalian belum menontonnya. Ini adalah video pembelajaran tentang taking and leaving simple phone message.
Ditonton ya.